Scene awal kita diperlihatkan seorang laki-laki bernama Alansi yang baru saja mati akibat tersambar petir. Hingga ia dibawa ke suatu ruangan yang penuh dengan buku catatan. Seorang wanita yang duduk di depannya sibuk mengetik sesuatu pada keyboardnya. Hingga wanita itu menyuruh Alansi mengulurkan tangan dan memberinya sebuah gelang. Kemudian sang wanita tadi memindai otak Alansi. Namun ternyata gagal karena dia kehilangan semua memorinya akibat tersambar petir. Scene beralih di dunia. Seorang gadis terus mencuci mukanya untuk menahan tangis. Scene kembali kepada Alansi yang masih kebingungan di mana dia sekarang. Dari televisi di depannya menyajikan cara bagaimana ia bisa kembali ke dunia. Hingga ia bertemu orang-orang yang mati juga di sana. Sekilas ia mulai terbayang seseorang yang pernah ditemuinya ketika masih hidup. Hingga mereka semua yang mati dikumpulkan. Dua orang datang dan memberikan instruksi bagi mereka. Jika mereka berhasil menjalani ujian, mereka tidak akan dihidupkan kembali menjadi seekor hewan. Satu persatu dari mereka lolos. Namun Alansi dan salah seorang teman wanitanya yang sudah mati juga masih belum lolos ujian. Tiba-tiba suara alarm berbunyi. Seorang hantu jahat masuk dan membuat keributan. Mereka berdua menyaksikan si hantu jahat menghilang ke dunia melewati cermin. Dan masuk ke tubuh anak kecil. Singkat cerita, setelah perjuangan panjang menghadapi ujian, mereka berdua dan teman mereka yang lain akhirnya lolos. Kemudian Alansi dan rekannya diterjunkan ke dunia untuk melakukan kebaikan membantu orang menemukan pasangan mereka. Setiap mereka melakukan kebaikan, manik-manik hitam di tangan mereka akan berubah menjadi putih. Scene beralih di klub malam. Saat akan melakukan misi, teman wanitanya yang bernama Pink melihat mantan kekasihnya yang membuatnya mati dan berusaha balas dendam dengan membuatnya malu di depan umum. Karena itu perbuatan jelek. Manik-manik putih yang ada di tangannya menjadi hitam lagi. Scene beralih ketika di jalan. Ia tiba-tiba terhenti karena gonggongan anjing. Anjing yang dulu pernah ia tolong ketika dirundung oleh anak-anak nakal. Mengingat itu membuat ia menangis dan sangat menyesal karena telah meninggalkannya. Hingga dari kejauhan seorang wanita memanggil anjing itu. Dia adalah Minghung, seorang gadis teman SD-nya dahulu yang juga cinta pertamanya. Di awal pertemuannya Alansi langsung mengutarakan perasaannya, dan selalu meminta Minghung untuk menikahinya. Tapi Minghung selalu menolaknya. Namun ia tidak putus asa dan terus berusaha. Kemudian Minghung berjanji bahwa ketika dia dewasa, dia akan menjawabnya. Minghung berkata bahwa mungkin suatu saat perasaannya akan berubah. Tapi Alansi meyakinkan bahwa perasaannya pada Minghung akan terus sama meskipun 10.000 tahun. Hingga takdir mempertemukan mereka kembali. Mereka berada di SMP yang sama. Mengingat kenangan itu membuatnya sangat sedih. Ketika ia melihat jari manis Minghung, terdapat cincin rajutan yang dibuat olehnya sebelum ia mati. Ketika itu ia menyatakan cintanya pada Minghung di bawah pohon besar dan berkata perasaannya tetap sama meski 10.000 tahun. Ketika Minghung akan menjawab perasaannya, tiba-tiba petir menyambar dan membuat Alansi mati. Sepeninggal Alansi, Minghung terus menangis sepanjang malam. Awalnya ia ingin melakukan hal yang dulu sering ia lakukan ketika Minghung sedang mengaca. Ia mengagetkan Minghung hingga ia berteriak. Namun kini ia sadar bahwa ia bukan manusia lagi. Ia kembali mengingat masa lalunya. Pada saat itu di suatu malam ia mengajak Minghung menikah. Namun Minghung masih saja terus menolaknya. Karena terbawa emosi membuatnya berkelahi dengan orang di jalan. Dan pada keesokan harinya di pasar, Minghung telah berdandan cantik dan berkata baiklah. Yang artinya dia siap menikah dengan Alansi. Di sana mereka melakukan ciuman yang pertama. Kembali ke cerita. Setiap harinya Alansi mengikuti Minghung dan melihat kesehariannya. Ia menyadari bahwa selama ini Minghung belum bisa melupakan Alansi dari ingatannya. Teman-teman Alansi yang ditugaskan di dunia mulai penasaran dengan Minghung dan berusaha mengikatkan benang merah padanya agar ia bisa jatuh cinta kembali dan mendapatkan kekasih. Namun hingga percobaan 8.000 benang merah, tetap saja gagal diikatkan. Hingga salah seorang teman wanitanya berusaha lebih keras. Ia membawa lebih banyak benang merah yang langsung diambil dari penenun. Ketika mengikatkannya pada tubuh Minghung,
Ia mulai merasa sesak. Dan sambil mengangkat tangan kirinya yang penuh dengan benang, ia menatap Alansi dengan sayu. Ternyata setelah kejadian ia tersambar petir bersama Alansi, ia dapat melihat orang-orang yang telah mati. Bahkan ketika awal pertemuannya dengan Alansi, ia menyadari kalau Alansi berada di sana namun pura-pura tidak melihatnya. Minghung kemudian menangis dan bertanya pada Alansi, mengapa kita tidak bisa bersama? Dan mengapa ia ingin membuatnya jatuh cinta dengan orang lain? Mendengar itu Alansi mendekat dan memeluk Minghung dengan erat. Kini mereka mulai menjalani keseharian seperti sepasang kekasih, yang belum sempat Alansi lakukan ketika dia masih hidup. Orang-orang di sekitar merasa aneh melihat Minghung berbicara dan tertawa sendirian. Skein beralih ketika Alansi di dunianya. Diam-diam teman wanitanya menyukainya dan sangat cemburu selama Alansi bersama Minghung. Ia berkata bahwa seharusnya Minghung bisa kembali mencintai pria lain yang masih hidup. Skein kembali ke dunia nyata. Ketika sedang makan, seorang hantu jahat mengendalikan tubuh seorang lelaki. Di sana laki-laki itu berusaha membunuh Minghung karena memiliki dendam padanya. Pertarungan pun terjadi. Namun, si hantu jahat berhasil lolos. Sementara di dunia lain, teman Alansi yang sangat cemburu melaporkan Alan ke atasan mereka. Hal itu membuat Alansi dan dirinya dikurung di penjara, sehingga Alansi tidak bisa leluasa kembali ke dunia dan bertemu Minghung. Sementara di dunia, Minghung terus menunggu kedatangan Alansi. Namun ternyata Alansi tak kunjung datang. Hingga ketika sedang bermain basket di lapangan, Minghung menemui Kurumi, anjing yang ia besarkan bersamaan Alansi, sudah tergeletak tak bernyawa. Hal itu membuatnya benar-benar terpukul. Dan ketika ia sedang larut dalam kesedihannya, hantu jahat datang dan masuk ke dalam tubuh Minghung untuk membunuhnya. Skein beralih ketika Alansi putus asa karena tidak bisa keluar dari penjara yang sangat tinggi. Hingga tiba-tiba seutas tali turun mengisyaratkannya untuk naik. Dan betapa kagetnya dia ketika hampir keluar dari lubang penjara. Kurumilah yang membantunya dengan menggigit tali agar Alansi bisa keluar. Dan kemudian ia tahu bahwa Minghung dalam bahaya dan mencari jalan untuk kembali ke dunia manusia. Sementara di lapangan, hantu jahat berusaha membunuh Minghung dengan mematahkan lehernya. Namun, hantu tua datang dan menolongnya. Tak lama setelah itu Alansi dan teman wanitanya datang untuk menolong. Ketika ia datang Minghung sudah sekarat. Alansi berusaha menolongnya dengan mempertaruhkan nyawanya. Ia menarik benang merah di dadanya dan mengikatnya ke cincin Minghung. Sementara teman wanita Alansi, demi membuat agar Alansi tidak menghilang, ia menaruh satu ujung lain dari benang merah pada siput yang ia temui di jalan. Dan seketika tubuh Alansi menghilang. Tahun demi tahun berlalu. Akhirnya pohon di mana Alansi tersambar petir mulai menumbuhkan tunas. Minghung mulai melupakan kesedihannya dan kembali menjalani hidup seperti biasa.